Hai, Rocket TV, selamat datang kembali. Kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, hingga kini masih menjadi ancaman besar dan belum berhasil sepenuhnya dipadamkan. Sejak pertama kali muncul pada 7 Januari lalu, kobaran api telah melalap lebih dari 12.000 bangunan. Berdasarkan laporan terbaru dari ABC News per 17 Januari, area yang terdampak paling parah adalah Palisades, di mana upaya pemadaman baru berhasil mencakup 31% dari total area yang terbakar, dengan luas mencapai 23.700 hektar. Sementara itu di kawasan Eaton, tim pemadam telah berhasil menjinakkan sekitar 65% api yang melahap seluas 400 hektar. Proses evakuasi di wilayah Palisades telah berjalan dengan baik pada tahap awal, namun warga yang terdampak belum bisa kembali ke rumah mereka dalam waktu dekat. Kondisi lingkungan yang rusak parah membuat mereka harus menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait kepulangan mereka. Tidak hanya permukiman yang luluh lantak, bencana ini juga menghancurkan berbagai tempat ibadah dan fasilitas umum penting. Api melalap sebuah sinagoga bersejarah yang telah berdiri selama 80 tahun, menghancurkan sebuah masjid, 1 gereja Katolik, serta 6 gereja Protestan di sekitar lokasi kebakaran. Otoritas setempat telah mengonfirmasi bahwa sejauh ini, kebakaran telah merenggut nyawa 24 orang, sementara 16 lainnya masih dalam pencarian. Tantangan lain yang muncul akibat bencana ini adalah krisis air bersih. Beberapa perusahaan penyedia air telah menyatakan bahwa suplai air di sejumlah kota tidak aman untuk dikonsumsi. Kontaminasi bahan kimia berbahaya dari kebakaran telah menyusup ke dalam sistem distribusi air, sehingga diperlukan pengujian lanjutan sebelum air dapat dinyatakan layak untuk diminum. Situasi ini semakin diperburuk dengan peringatan dari Pasadena Water and Power, salah satu perusahaan layanan air dan listrik di wilayah tersebut, yang meminta masyarakat untuk tidak mengonsumsi air keran mereka hingga ada kepastian mengenai keamanannya. Meskipun berbagai pihak terkait telah bekerja keras dalam upaya pemadaman dan penanggulangan dampak, Amerika Serikat masih menghadapi kesulitan besar dalam menangani kebakaran yang begitu luas ini. Melihat skala bencana yang terjadi, sejumlah negara dari berbagai penjuru dunia mulai menawarkan bantuan, termasuk dari negara-negara yang berada jauh dari Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan adanya kepedulian global terhadap musibah yang menimpa Los Angeles. Baru-baru ini, sebuah unggahan di platform media sosial X menghebohkan publik. Akun bernama Jackson Hell menyatakan bahwa Rusia bersedia memberikan perlindungan serta tempat tinggal bagi warga California yang kehilangan mata pencarian akibat kebakaran hutan di Los Angeles. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan dan memicu berbagai reaksi. Pasalnya, Rusia selama ini dikenal sebagai rival utama Amerika Serikat di panggung geopolitik. Namun kabar tersebut rupanya tidak berasal dari pemerintah pusat Rusia. Gubernur Vladimir Saldo, yang menguasai wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia, mengungkapkan bahwa ia siap menyambut para korban kebakaran dari California, namun dengan satu syarat: mereka yang datang tidak boleh memiliki afiliasi atau dukungan terhadap pemerintah Kiev, Ukraina. Saldo juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan Amerika Serikat kerap berseberangan dengan Rusia, ia sepenuhnya memahami bahwa bencana alam adalah kejadian yang bisa menimpa siapa saja, tanpa memandang latar belakang politik atau negara asal mereka. Selain isu tawaran bantuan tersebut, hubungan kompleks antara Rusia dan Amerika Serikat kembali memanas dengan munculnya tuduhan terbaru dari pihak Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengkritik keras kebijakan Amerika Serikat dalam menangani kebakaran di Los Angeles. Ia menuding bahwa pemerintah Amerika Serikat bersikap hipokrit dengan menggunakan tenaga narapidana untuk memadamkan api, sebuah praktik yang menurutnya tak ubahnya kerja paksa, sesuatu yang sering dikecam Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Pernyataan tersebut dikutip oleh media milik pemerintah Rusia, RIA Novosti. Di sisi lain, klaim tersebut langsung menuai tanggapan dari berbagai pihak. Banyak yang menegaskan bahwa keterlibatan narapidana dalam operasi pemadam kebakaran di California bersifat sukarela. Mereka yang memenuhi persyaratan fisik dan memiliki catatan perilaku baik dapat bergabung dalam program ini secara opsional tanpa paksaan. Program ini bahkan dianggap sebagai peluang bagi narapidana untuk berkontribusi secara positif dan memperoleh keterampilan baru. Terkait tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, kembali mengangkat narasi yang sering digaungkan Kremlin. Ia menuding bahwa bantuan Amerika Serikat kepada Ukraina dalam melawan Rusia justru memperburuk kondisi ekonomi domestik, membuat rakyatnya sering mengalami kesulitan finansial. Pernyataan ini tampaknya menjadi bagian dari kampanye disinformasi yang bertujuan menggoyahkan kepercayaan warga
Amerika terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan mereka sendiri. Iran melalui Badan Kemanusiaannya Bulan Sabit Merah Iran, IRCS, turut menawarkan bantuan untuk upaya penanggulangan kebakaran besar yang melanda Los Angeles. Ketua IRCS, Pierre Hossein Khalifan, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan teknis, termasuk mengirimkan tim pemadam kebakaran ke California. Langkah ini dilakukan untuk membantu pemadam setempat dalam memadamkan api yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Los Angeles. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga mengirimkan bantuan. Para petugas pemadam Meksiko dikirim dengan simbol persahabatan antara kedua negara, Kanada, Ukraina, dan negara lain turut ambil bagian dalam kerjasama internasional untuk menangani bencana ini.